Selamat datang kembali di podcast Amazing Jogja. Tempat di mana kita akan berbagi berbagai macam informasi manajemen penting dan kaitannya dengan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitaran kota Yogyakarta. Podcast ini ada karena kerjasama dari AMA Yogyakarta dengan Tribun Jogja. Hari ini, hari yang sangat spesial karena kita kedatangan tamu yang spesial juga. Membicarakan soal Jogja kita tercinta, kita tidak lepas dari ada desa, ada kampung, dan bagaimana desa dan kampung itu nanti ternyata ada desa yang sangat brilian, sangat muncul, berkembang luar biasa, atau ada desa yang biasa saja. Nah, kita kedatangan bintang tamu yang mengelola desa dengan sangat luar biasa. Beliau ini adalah orang yang sudah diminta untuk menjadi guru oleh orang tuanya, tapi tidak mau. Konon katanya lari. Uang untuk mendaftar bimbingan malah dibuat daftar sekolah. Uang pokoknya nggak mau. Tapi doa orang tua yang menuntun dia untuk menjadi guru. Sampai ada quote yang penting gitu. Saya tulis gitu. Jadi kesimpulannya adalah apapun cita-cita kita, ternyata doa dan harapan orang tua itu menjadi kontribusi luar biasa dalam hidup. Sehingga tokoh berikut ini, tanda petik ya, mau tidak mau terpaksa menjadi guru, tapi sekarang tentu dengan sukarela dan suka hati. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Cahyo Binarto SIMN. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Trisna. Sehat Pak Cahyo? Alhamdulillah sehat. Weh. Di samping Pak Cahyo ada lelaki tegap yang menggunakan jaket. Beliau dari AMA Yogyakarta. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Danang Purwoko Raharjo. Yeay, senang sekali. Hari ini kita akan membicarakan soal pengelolaan BUMDes dan BUMKAL. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya, karena kan Pak Cahyo ini sejak tahun 90 sampai 2012 itu mengelola lembaga bimbingan belajar. Dari 12 cabang sampai dengan 756 cabang, Bapak sebagai salah satu direktur. Lalu sempat sebagai aktif di AMA, kepengurusan AMA, dan saat ini jadi Dewan Pembina AMA. Pertanyaannya, kenapa kok dari profesional, dari organisasi, lah kok nyemplung di desa? Itu apa yang menyebabkan itu terjadi? Ya, terima kasih Mas Trisna. Jadi memang saya tahun 2021 pasca pandemi, bahkan masih pandemi, saya memutuskan untuk keluar dari aktivitas rutin, baik mengelola lembaga pendidikan maupun termasuk di AMA karena hanya sebagai pembina, sehingga tidak banyak aktif. Nah, di sela-sela waktu luang itulah saatnya saya bakti desa. Dimulai dari Pak Lurah meminta untuk bagaimana BUMDes, kalau di Jogja namanya BUMKAL, karena kalurahan ya. Untuk dikelola supaya bisa berjalan dengan baik. Berbekal pengalaman di dunia usaha, lembaga pendidikan, aktif di organisasi AMA, maka saat inilah saya sebagai direktur BUMKAL Urip Sumoharjo. Kenapa nama Urip Sumoharjo? Karena kantor kelurahan Sardono Harjo itu adalah dulu rumah tinggal Jenderal Urip Sumoharjo. Maka dinamakan BUMKAL Urip Sumoharjo supaya mewarisi nilai-nilai semangat juang sang jenderal untuk membangun Indonesia dari desa. Merdeka. Merdeka. Ini menarik Pak Cahyo. Sebagai orang yang dulu bekerja profesional, lalu masuk ke terlibat dalam lembaga pemerintah kan sekarang di kelurahan BUMDes gitu. Ada nggak sih visi pribadi yang dimasukkan atau yang dipakai untuk mengawal visi utama dari pendirian BUMDes dan BUMKAL ini? Ya. Jadi visi BUMKAL Urip Sumoharjo itu adalah bagaimana menjadi BUMKAL yang unggul dan mampu bersaing di kancah nasional. Jadi tidak hanya Sleman, Pak. Jadi tidak hanya DIY, tapi kita cita-cita untuk mampu berkompetisi secara nasional. Nah, maka pesan-pesan yang saya masukkan adalah bagaimana BUMKAL dikelola secara profesional. Kuncinya itu. Ya. Bahwa nanti ada birokrasi karena menyangkut tata kelola pemerintahan, ini bisa dicari jalan, titik temu yang tidak menghilangkan profesionalitas dalam rangka pengelolaan. Misalnya, dalam hal SDM, kita adalah alat ukurnya ya kinerja, bukan lagi lo dekat dengan siapa, aku dekat dengan siapa. Tidak lagi itu. Mungkin karena dulu tim sukses misalnya pada saat menjadi lurah, enggak itu. Jadi kita pilih berdasarkan dengan
profesional. Lihat kapasitas, lihat kemampuan, itu yang kita hire. Itulah cara merubah untuk bagaimana Bumkal menjadi usaha yang bisa setara dengan usaha-usaha pada umumnya. PT atau perusahaan-perusahaan pribadi yang jauh lebih cepat berkembang. Karena Bumkal dari 79.400 ada di desa di Indonesia, ada 60.000 yang sudah berdiri, hanya 7.000 sekian yang mampu berkinerja dengan baik. Artinya masih ada peluang besar. Ini sekaligus dengan AMA. Peluang AMA untuk memberikan warna dan sentuhan kepada Bumkal yang ada di Indonesia, BUMDes yang ada di Indonesia, untuk bisa kita dorong bareng-bareng. Karena misi ke depan adalah bagaimana membangun Indonesia dari desa. Peluang buat AMA ini, termasuk Tribun. Iya. Media. Menarik ini, Bumkal bagaimana dikelola dengan baik. Lah kalau Bumkal Urip Sumoharjo sendiri, operasionalnya apa sih? Operasinya apa aja? Ya. Jadi dimulai dari kepengurusan. Jadi kepengurusan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 itu memang diatur. Jadi pamong atau pejabat kelurahan itu tidak boleh intervensi langsung. Ya, jadi harus Bumkal ini mandiri. Ya. Nah, maka di situ kepengurusannya ada satu namanya penasehat. Itu dijabat oleh Pak Lurah. Jadi semacam komisaris. Ya. Jadi out officio, begitu jadi lurah otomatis penasehat. Kemudian diawasi oleh penasehat. Penasehat itu lebih dari satu diupayakan ganjil. Kemudian baru ada direktur, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, ada manajer usaha. Dan nanti karyawan-karyawan berikutnya itu tambah sesuai dengan size usahanya. Nah, untuk Bumkal Sardono Harjo itu sudah punya master plan 5 tahun ke depan. Jadi ada 5 unit usaha yang akan dibuka dalam 5 tahun ke depan. Karena Sardono Harjo itu tidak punya bentang alam yang bagus. Pegunungan juga tidak, laut juga enggak. KM 10 Jalan Kaliurang. Jadi kalah kalau Kaliurang kalau saya buka wisata berbasis alam. Nah, desanya juga sudah perkotaan. Maka di tahun pertama yang kita kembangkan adalah usaha jasa dan usaha perniagaan. Usaha jasanya juga sederhana. Tidak membuat perusahaan sendiri. Kita hanya mempertemukan warga yang membutuhkan jasa dan warga yang menyiapkan atau menjual jasa. Contoh, jasa servis elektronik. Nggak kemana-mana. Order lewat Bumkal, tetangga sendiri yang mengerjakan. Cleaning service dan seterusnya. Nah, ini yang kita kembangkan, otomatis warga Sardono Harjo, pengangguran, ekonomi itu bisa teratasi. Sementara dari sisi pengguna, warga Sardono Harjo mendapatkan harga yang kompetitif. Inilah cara yang kita kembangkan yang pertama di bidang jasa. Yang kedua di perniagaan. Ya, di perniagaan ini juga kita tidak membuka toko sendiri. Tidak membuka supermarket sendiri. Karena modal juga terbatas, tidak langsung besar gitu ya. Karena kelurahan juga anggarannya kan terbatas. Nah, maka dengan cara apa? Dengan cara melihat potensi belanja masyarakat. Ternyata misalnya satu sepeda motor, satu belanja saja sepeda motor. Ada 7.000 kakak, rata-rata punya 2-3 motor. Udah rata-rata 2, berarti ada 15.000 motor setiap bulan belanja warga Sardono Harjo ke dealer. Rata-rata 5 tahun ganti, berarti 1 tahun ada 3.000 belanja sepeda motor. Selama ini pada saat belanja langsung ke toko, nggak ada dana kembali ke desa. Maka ini buat Bumkal ada peluang. Ada fee dari dealer, dari fee itu otomatis menjadi pemasukan Bumkal yang akhirnya kita setorkan kepada pendapatan asli desa. Jadi untuk membangun desa lagi, sebagian dikembalikan dalam bentuk cashback kepada masyarakat, sehingga belanja lebih hemat. Maka tagline-nya belanja di Bumkal, 1 mendapat harga lebih murah, 2 dapat cashback, yang ketiga ikut membangun desa. Ini selemah-lemahnya warga yang beriman tuh gitu, membangun desa, ikut membangun desa. Setidaknya kalau nggak berangkat kerja bakti beli motor lah. Ya, gitu kira-kira begitu. Nah, baru tahun kedua ini nanti konsentrasi kepada wisata. Wisata pun kita tidak membangun. Ya karena besar itu dan resikonya besar. Kalah dengan Kaliurang, kalah dengan mungkin Parangtritis dan seterusnya. Maka kita lihat potensi di sana ada pengelolaan sampah 4 terbaik nasional. Ada sekolah air hujan Banyu Bening, satu-satunya di Indonesia mengelola mengelola air hujan menjadi air minum yang bermanfaat. Ada batik tulis, belajar membatik.
Kemudian ada ternak, bisa belajar tentang ternak. Ada gamelan, bisa belajar. Nah, ini kita kemas menjadi paket wisata edukasi. Berapa bis yang masuk ke Jogja setiap tahunnya, setiap semesternya, judulnya studi tour. Nah, ini peluang untuk memperkuat studinya, tidak hanya turnya saja. Ya. Jangan sampai studi tour hanya ke Parangtritis, hanya ke Malioboro, hanya belanja bakpia. Tapi harapannya di Sartono Harjo mendapat ilmu. Begitu kembali ke sekolah atau ke daerahnya masing-masing, ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagaimana tentang kesadaran mengelola sampah, tentang bagaimana manfaat air hujan, bagaimana membatik, bagaimana gamelan, dan seterusnya. Ya. Ini yang kita kembangkan yang ketiga. Nah, yang keempat baru nanti akan melangkah ke agribisnis, peternakan, perikanan, karena Sartono Harjo termasuk pertanian, karena Sartono Harjo pedesaan yang masih juga pertaniannya masih kuat, itu kita kembangkan. Tapi tidak saat ini, karena kita harus memperkuat permodalan dulu, basis core usaha dulu, karena ini bisnis yang resikonya agak relatif besar. Jadi kalau misalnya belum berhasil, itu ada cadangan cash flow yang menopang. Baru yang terakhir, kalau ini sudah berjalan baik, terus kemudian menguntungkan, kemudian tata kelolanya bisa menjadi referensi, itu bisa sebagai pusat pelatihan, pusat pendampingan, pusat studi tiru. Endingnya di situ kira-kira 5 tahun ke depan. Itulah strategi yang kita kembangkan di Bumkal Urip Sumoharjo atau Bumdes Urip Sumoharjo. Gitu Mas. Sejauh ini hasilnya gimana Pak? Hasilnya? Ya. Karena ini baru 1 tahun, insya Allah muskal. Jadi Bumkal itu setiap tahun harus mempertanggungjawabkan kepada BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Jadi pengurus harus mempertanggungjawabkan. Dan di dalam muskal itu ada komponen BPD, ada komponen tokoh masyarakat, ada komponen pamung, kita mempertanggungjawab. Insya Allah sudah memberikan keuntungan di tahun pertama. Sudah bisa setor PADES. Artinya bisa menjadi 10 besar Bumkal di Sleman yang ikut menyumbang kepada pendapatan asli desa. Kira-kira itu. Kita ada 86 desa di Sleman. Ya. Itu. Saya percaya bahwa ini konsepnya itu bagus. Ya. Tapi tidak semua orang bisa karena ada kesulitan dan tantangan. Ya. Nah, apa kesulitan dan tantangan yang dihadapi Bapak untuk mengembangkan Bumkal dan Bumdes ini? Ya, ini betul. Jadi saya biasa mengelola bisnis private, kemudian ini mengelola bisnis milik pemerintah, itu beda jauh. Kalau private, begitu ada peluang tangkap toh resiko kita sendiri. Ya. Kalau milik pemerintah, itu nggak bisa. Harus melalui persetujuan pengawas, penasehat, kemudian harus BPKAL. Bahkan level tertentu, contoh investor mau masuk, dana mau masuk, itu harus lewat muskal. Jadi tidak lincah, kira-kira begitu ya. Peluangnya udah hilang duluan. Kadang peluangnya udah hilang duluan. Ini tantangan, ya. Maka ada terobosan-terobosan. Ya. Kedua, SDM. Ketiga, SDM. Keempat, SDM. Kuncinya adalah untuk menjawab ini semua di SDM. Khususnya adalah direktur. Karena butuh orang yang kreatif, butuh orang yang inovatif, berani mengambil resiko, dan bisa berkomunikasi kepada semua stakeholder. Kuncinya di situ, Mas. Bukankah pemerintah sudah mensupport desa dengan dana desa dan segala macam? Tanpa adanya manajemen yang kuat dan tadi SDM itu apa yang terjadi, Pak? Bangkrut. Bisa dikasih modal, kalau tidak bisa dikelola dengan baik, apa yang terjadi? Ya sama dengan usaha kita, rugi. Tapi modal kecil kalau bisa dikelola dengan baik, bisa menjadi besar. Kuncinya di mana? Di SDM akhirnya. Khususnya di direktur. Dan mayoritas rugi, Pak? Desa-desa? Ya kalau melihat, bisa di googling, ada 74.900 desa, baru 60-an ribu desa yang berdiri, kemudian ada 7.000-an yang sudah berbadan hukum dan berjalan dengan baik. Artinya persentasenya masih rendah. Ya. Kalau bicara Jogja, bisa di googling, itu juga masih relatif rendah. Kalau saya bicara Sleman, saya katakan tadi ada 86 desa, 76 yang sudah berdiri, tetapi berapa yang bisa berjalan dengan baik, itu juga bisa di googling. Artinya bahwa kendala ini belum bisa dicarikan solusi dengan baik. Nah ini makanya tadi peluang AMA untuk bagaimana, karena rata-rata penyakitnya ada di manajemen bisnisnya yang perlu diperkuat.
Itu. Ya beruntungnya Sardono Harjo ketemu orang yang sudah mengelola organisasi profesional. Ya, saya diuntungkan Iya. satu punya pengalaman di usaha yang relatif besar. Ya. Dimulai dari kecil menjadi besar. Kemudian yang kedua aktif bergaul bersama teman-teman AMA, itu juga luar biasa. Pengalaman yang luar biasa buat saya. Networkingnya, kalau ada kesulitan saya bisa komunikasi dan seterusnya. Itu. Jejaring yang dibutuhkan untuk membangun Bumkal yang sehat dan sukses itu dengan siapa saja Pak sebetulnya? Ya, pentaholik. Jadi dengan akademisi kita juga jangan jauh-jauh. Ya. Kemudian dengan bisnismen, untuk sebagai mitra itu juga jangan jauh-jauh. Dengan komunitas, ya. Kemudian dengan government, ya. Media. Ini juga harus, ini bagian dari networking yang harus kita bangun, karena kita nggak bisa berdiri sendiri. Katakanlah kita maju tapi dengan media jauh, ibarat gadis cantik hanya di dalam rumah, nggak akan dikenal. Kira-kira gitu ya. Ya. Ke Mas Danang nih kemudian, artinya kan banyak desa, ribuan desa itu pengen seperti Sardono Harjo ini punya jejaring, ya, pentahelix itu berjalan dengan baik. Tapi kan nggak semua bisa membangun jaringannya. Lantas bagaimana sih prinsip manajemen untuk membangun koneksi antara berbagai bidang itu dan memberikan keuntungan dan keuntungan untuk pendampingan desa atau untuk desa bisa survive dan bisa jadi pemenang gitu? Oke. Menurut saya Mas, kunci dari sinergi yang berhasil yang dilakukan oleh Bumkal Sardono Harjo tadi soal bagaimana masyarakat ini percaya segala potensi yang ada di situ bisa dikelola dengan baik dan memunculkan keterlibatan. Seperti seorang maestro ya, bagaimana mereka mengarahkan sebuah orkestra, manajemen yang baik dan mampu menyatukan berbagai nada menjadi sebuah harmoni. Nah, ini prinsip yang sama yang harusnya bisa diterapkan di mana saja. Jadi melihat, mendengarkan, melibatkan dan menghargai setiap potensi yang ada dalam sebuah komunitas. Itu sih menurut saya kunci sukses. Jadi dana itu tidak serta-merta solusi, karena yang dibutuhkan itu ya tadi ada SDM yang mampu punya kemampuan leadership dan mampu membawa satu konsep dan merealisasikannya dengan baik. Betul Mas Trisna. Jadi kalau ditanya pengusaha itu masalahnya apa? Mesti selalu modal. Tapi begitu diberi modal, menjaminkah modal itu berkembang? Nah, sama di Bumkal itu bukan modal, bahkan ada bisnis tanpa modal. Saya yang jasa nggak ada modal, cuma mempertemukan kok antara yang butuh jasa dan penyedia jasa, antara konsumen dengan dealer. Nggak ada modal sebenarnya. Nah, tetapi memang untuk kantor, untuk administrasi, peralatan kantor ya memang butuh. Kalau nol sama sekali ya enggak. Dan desa atau kelurahan itu nggak besar memberinya, karena dana desa itu berapa untuk membangun beberapa item anggaran yang ada di desa. Jadi hanya sebagian kecil untuk Bumkal. Itu jadi kuncinya tidak dimodal. Pak Cahyo, seandainya ada pihak kementerian atau ada pengelola desa di luar sana yang melihat tayangan ini dan kepengen, saya pengen kayak Sardono Harjo, tahapannya apa saja sih yang harus dilakukan? Ya ikhtiar yang baik dengan doa lah. Itu aja. Ikhtiar dengan baik, doa. Ikhtiar baik salah satunya mau belajar, melihat kesuksesan orang lain, melihat kegagalan juga penting karena untuk kita hindari, gitu ya. Tapi kalau mau main ke Sardono Harjo ngobrol, telepon aja, nanti kita jadwal sambil ngopi, gitu. Oke, jadi Sardono Harjo terbuka untuk siapapun yang mau belajar, siapapun yang mau menimba ilmu boleh. Cerita. Ya sharing lah, tidak menimba ilmu. Sharing saja lah, nanti sambil ngopi. Kita punya restoran banyak di sana. Oke. Berarti visi ke depan adalah tadi ada tempat wisata, ada agribisnis dan ada pelatihan ya? Ya. Kalau yang wisata, kita satu wisata edukasi. Kemudian yang kedua, momen-momen tertentu liburan terutama, ini adalah wisata naik gerobak sapi susur kampung. Sambil makan di resto sekitar Sardono Harjo, mitra Bumkal. Kemudian yang ketiga, saya karena pesepeda ini, federal ini, ada wisata naik sepeda susur daerah lereng Merapi. Kalau mau yang datar, nanti saya bawa ke jalur Lunamaya Trek di Gudean. Namanya Lunamaya Trek artinya? Jalur Lunamaya. Berarti Mas Trisna saya bukan pesepeda. Itu di penyuka Lunamaya. Jadi di sana nanti. Jadi itu
Kalau agribisnis memang kita belum masuk karena nanti akan inovasi perikanan, inovasi pertanian, inovasi yang sudah kita jalankan hanya wisata petik melon. Tapi melonnya itu kerjasama dengan salah satu PT yang beroperasi di Sardono Harjo, yang biasanya dipetik kemudian dijual sama pedagang, kita kelola 2 hari 3 hari untuk wisata petik melon. Ternyata juga luar biasa sensasinya karena metik sambil selfie, kemudian ditimbang baru bayar. Dan harganya lebih mahal per kilonya. Oke. Gitu. Pak Danang, satu pertanyaan terakhir sebelum nanti kita closing ya. Untuk Pak Danang, yang Pak Danang lihat dari praktik yang dilakukan oleh Bumkal Sardono Harjo, Urip Sumoharjo ini, sebetulnya kunci utama selain tadi SDM, apakah ada hal lain, misalnya bidang inovasi, atau apa sih yang membuat mereka mampu bertahan atau mampu sukses untuk mengelola Bumkal dan Bumdesnya? Dari prinsip-prinsip manajemen yang dilakukan oleh Sardono Harjo tadi, itu kan bagaimana Sardono Harjo sebagai Bumkal, badan usaha milik kelurahan ini menerapkan ini tentang membangun jembatan. Dari apa yang ada, yang tidak ada menjadi apa yang bisa dengan bahan dasar ide, intuisi, inovasi, kreativitas. Dan ini tentang bagaimana melihat setiap masalah menjadi seperti kanvas kosong untuk sebuah solusi yang belum terbayangkan. Baik, karena semua desa itu pasti punya masalahnya. Ada masalah birokrasi, masalah keterbatasan dana, bahkan Sardono Harjo nggak punya alam, mau jual apa. Tapi kemudian dengan kreativitas, masuk ke perdagangan, masuk ke jasa. Jadi bagaimana masuk ke wisata edukasi. Nah, jadi ini sekaligus penutup ya. Saya akan merangkum bahwa ternyata Sardono Harjo itu kalau dilihat kekurangannya, kita akan menyerah dulu. Betul. Akan ya sudah nggak usah dikelola ini karena kita di kota nggak bisa jual. Tapi kalau kita lihat peluang dan kemudian bisa diolah, maka itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Bahwa ternyata ada banyak pasar di situ. Dari sisi perdagangan ada banyak jasa yang bisa dimanfaatkan. Lalu nanti ada banyak wisata yang kreatif tadi. Tentu semua menghadapi masalah. Tapi intinya ada sumber daya manusia yang baik, yang sadar akan manajemen. Dan mampu mempraktikkan konsep manajemen secara baik. Maka itu menjadi seperti lilin di tengah hutan yang menerangi sekalipun kecil tapi lama-lama itu akan bisa berdampak untuk lingkungan kecilnya dan lama-lama akan makin luas. Terima kasih sekali Pak Cahyo atas apa yang telah dibagikan. Mas Danang juga terima kasih. Sama-sama Mas. Dan juga terima kasih untuk para pemirsa yang masih setia menyaksikan podcast AMA Yogyakarta, Amazing Jogja. Tentu untuk para penonton semuanya yang ingin merekomendasikan kira-kira tema apa lagi yang menarik. Kira-kira fenomena di Jogja apa yang menarik untuk dilihat dari perspektif manajemen. Silahkan hubungi kami di official account kami untuk nanti kita akan hadirkan pembicara yang kompeten, yang sesuai untuk menjawab persoalan-persoalan yang ingin dibahas. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.